Ya, halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast kelompok 7 Komunikasi Kebencanaan. Bersama saya Ahmad Taksa Saleh, bersama rekan saya Rainer, dan juga Andre Ginting. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat mendesak nih, lumayan mendesak, yaitu banjir abadi di Depok. Nah, kira-kira tuh banjir abadi di Depok tuh apaan sih, Ner? Jadi tuh banjir abadi Depok ini tuh banjir yang telah melanda di Kelurahan Depok. Nah, terutama tuh di Cipayung dan juga di Pasir Putih. Nah, banjir itu udah dari November tahun 2023. Tahun lalu tuh. Banyak banget rumah yang terendam, bahkan juga beberapa daerah tuh kayak terlihat seperti desa mati karena udah ditinggal sama penghuni-penghuninya gitu. Hmm. Nah, ini juga bukan hanya masalah cuaca ya. Menurut informasi yang kita dapatkan nih, salah satu penyebab utama adalah perbaikan jembatan Kali Pesanggerahan yang ternyata memperburuk Kali Pesanggerahan gitu. Jadi jembatannya harusnya membantu justru jadi penghalang air untuk lewat. Menarik nih. Hmm. Gimana kalau kita bahas lebih lanjut? Bisa jelasin Contoh, lebih lanjut nggak tentang perbaikan jembatan itu, Ner? Oke, jadi tuh, nah jembatannya itu pernah diperbaiki pada tahun 2019. Tetapi tuh desainnya itu tidak sesuai dengan yang diharapin sama warga nih. Nah, warga tuh menginginkan jembatannya tuh melengkung dan baik tanpa terhalang sama sampah-sampah. Nah, namun jembatan yang dibangun tuh malah datar. Jadi justru menyempitkan aliran sungai-sungainya. Jadi terendap tuh sampahnya kesangkut. Gitu, friend. nah tapi selain itu juga sebenarnya masalahnya ada lagi nih, Ner. Apa Karena tuh? jembatan itu tuh, lokasi itu dekat banget sama tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung yang memang dekat banget sama daerahnya. Jadinya sampah-sampah yang mengalir di sungai itu membuat pendangkalan sungai. Alhasil debit airnya harusnya tadi bisa banyak, jadi cuma sedikit dan menghalangi akhirnya. Dan akhirnya ya Hmm. banjir jadi di daerah itu. Hmm. Nah, kan dampak dari banjir ini tuh besar banget ya, nggak mungkin kecil ya. Banyak warga yang terpaksa ngungsi nih dan mencari tempat tinggal sementara. Nah, kondisi mereka sekarang tuh gimana sih, Ting? Nah, sebenarnya tuh banyak banget nih dari mereka yang harus nyewa rumah di tempat lain karena rumah mereka udah terendam gitu dan nggak layak banget untuk dipakai lagi. Dan tentu saja ya, pasti ini bakal menambah beban ekonomi bagi mereka yang udah kesulitan sebenarnya karena bencana ini. Nah, nggak hanya itu aja tuh. Akses transportasinya tuh jadi juga terganggu. Nah, jembatannya yang harusnya menjadi jalur vital nih, kini tuh udah nggak bisa digunain lagi. Nah, jadi itu membuat warga-warga kesulitan untuk beraktivitas sehari-harinya. Jembatannya udah nggak bisa dipergunain lagi, friend. Gitu aja. Dampaknya gede juga ternyata ya. Gede banget. Sekarang kita bahas solusi nih. Kira-kira apa yang bisa dilakuin nih untuk atasi masalah ini kira-kira? Nah, kalau dari gue sih harusnya sih pihak pemerintah khusus itu dari PUPR nih harusnya mereka tuh juga sebenarnya udah menyatakan bahwa banjir itu bisa surut jika dilakukan penanganan yang benar-benar baik atau dan tepat ya. Seperti kayak mereka tuh mau memperlebar dan juga mengeruk sungai-sungai serta memperbaiki TPA-nya nih. Atau biasanya sih harusnya tuh dipindahin aja agar tidak dekat dengan aliran sungai. Itu. Kalau menurut lu, Ting, gimana, Ting? Nah, kalau menurut trainer itu kan pasca bencana ya, so. Nah, kalau Hmm. menurut gue nih yang bagian pra bencananya, menurut gue tuh ya masyarakat juga sebenarnya harus lebih aware gitu dalam untuk membangun rumah. Karena membangun rumah ini kan harusnya krusial. Kita harus bisa menentukan apakah daerah ini tuh rawan banjir atau enggak. Jadi ya lebih baik kayak masyarakat untuk tidak membangun rumah di bantaran sungai, di aliran sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa tuh jangan di daerah yang cekung gitulah, karena itu rawan banget untuk terjadi penggenangan air atau yang sering terjadi itu bencana banjir. Nah, seperti itu sih kalau menurut gue. Oke, oke, menarik, menarik. Berarti intinya jangan bikin deket rumah deket sungai yang rawan banjir gitulah ya. Ah, betul banget, so. Tuh. Sama pemerintah juga harus cepat dan tanggap gitu lah ya. Iya, Iya. bener. Oke, ini thank you banget nih Rainer, Andre sama Andre Ginting atas diskusinya hari ini. Ini Ya. semoga informasi yang ini bisa bermanfaat nih bagi yang dengerin nih. Ya, jangan lupa juga nih untuk terus mengikuti perkembangan di daerah banjir tersebut tuh di Depok tuh. Dan juga Betul, mendukung betul. upaya-upaya perbaikan tuh supaya makin cepet lah makin kelar masalah tersebut. Betul, Benar betul. banget. Jadi sampai jumpa nih buat teman-teman di episode-episode berikutnya ya.
dan semoga kita semua ini bisa berkontribusi dalam solusi banjir abadi ini. Amin. Oke, semua teman-teman, thank you, dadah. Bye.